Model soal TKP yang sekarang itu penalaran teman-teman, opsinya itu mirip-mirip dan terlihat semuanya benar. Kadang ada yang dapat model soalnya pendek dan opsinya pendek-pendek tetapi benar semuanya. Seperti apa soal-soal TKP model terbaru? Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Al Faiz. Spesial membahas soal TKP model yang terbaru. Selalu kita berikan konten-konten yang berkualitas teman-teman ya, supaya teman-teman makin percaya diri dan makin siap untuk menghadapi SKD tahun 2024. Dan kita selalu berdasarkan soal-soal terbaru, soal-soal asli dari para peserta yang sudah tes teman-teman. Yuk kita bahas TKP model yang terbaru. Langsung aja kita mulai. Nah, soalnya tidak terlalu panjang, sekitar 2 atau 3 kalimat saja. Namun opsinya ini semuanya terlihat begitu positif ya. Cukup sulit untuk membedakan poin 2, 3, 4, 5 ya, atau bahkan 1 sampai 5 gitu. Nah, kita akan coba baca dulu soal nomor 1. Sebuah kota menghadapi polusi udara dan kehilangan habitat alami. Sebuah organisasi lingkungan mengkampanyekan penanaman pohon massal, tetapi lahan yang dibutuhkan yang juga penting untuk infrastruktur. Apa sikap pemerintah kota yang sebaiknya diambil? Oke, kira-kira apa teman-teman jawabannya? A. Meninjau kembali kebijakan pembangunan yang ada dan mempertimbangkan penggunaan lahan ganda. B. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan mencari solusi bersama untuk penanaman pohon. C. Mengalokasikan lahan yang tersedia untuk penanaman pohon dan mengevaluasi alternatif lain. D. Membatalkan rencana penanaman pohon demi memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Atau E. Mengalokasikan sebagian lahan yang tersedia untuk penanaman pohon sambil mencari alternatif lahan untuk pembangunan infrastruktur atau hunian. Silakan teman-teman, boleh komen ya, kira-kira jawabannya apa ya. Pahami konsepnya biar teman-teman makin mantap ya. Sebelum aku ke pembahasan, aku kasih dulu tips and triknya. Oke, tips mengerjakan TKP yang pertama adalah memahami dari konsep 6 subtesnya tadi teman-teman ya. Ada pelayanan publik, profesionalisme, sosial budaya, TIK, ya, kemudian jejaring kerja, anti radikalisme dan sebagainya. Itu penting teman-teman perlu tahu di bagian situ ya. Jadi itu poin-poin utama yang teman-teman perlu pahami. Kemudian cari tahu soal itu kita sebagai apa di dalam soal tersebut. Pasti kalau kita sebagai apa tadi, kita akan punya apa? Punya wewenang, ya, punya hal yang bisa kita lakukan, kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil di situ ya. Selaku posisi yang memang ada di soal itu teman-teman ya. Yang ketiga, cari tahu masalah yang ada di soal. Jadi, misalkan kita berperan sebagai satpam misalkan. Nah, permasalahannya apa? Maka kita selesaikan pekerjaan itu ya selayaknya kita sebagai seorang satpam. Kita punya hak dan kewajiban kita, punya wewenang kita sebagai seorang satpam, misalkan seperti itu. Nah, selesaikan masalah tersebut berdasarkan posisi kita atau wewenang kita. Dan terakhir, karena model soal TKP yang terbaru itu hot banget, pilihannya positif-positif semua, maka pilihlah jawaban yang paling terbaik. Bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jika masalahnya ada 2, ada 3 dan seterusnya, itu bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Itu yang terbaik teman-teman. Pada soal berdasarkan wewenang kita dalam penyelesaian masalah gitu. Oke, kita akan coba analisis soal nomor 1. Oke, sekarang kita akan analisis soal nomor 1 teman-teman. Sebuah kota menghadapi polusi udara dan kehilangan habitat asli. Berarti kata kuncinya adalah polusi udara, ya, menghadapi polusi udara dan kehilangan habitat alaminya. Sebuah organisasi lingkungan mengkampanyekan penanaman pohon massal. Berarti ini tujuannya. Tetapi lahan yang dibutuhkan juga penting untuk infrastruktur. Berarti lahan tersebut tuh penting juga nih buat pembangunan di situ teman-teman ya. Apa sikap pemerintah kota yang sebaiknya diambil? Oke. Nah, ini berarti di sini kita sebagai pemerintah kota. A. Meninjau kembali kebijakan pembangunan yang ada dan mempertimbangkan penggunaan lahan ganda untuk penanaman pohon dan pembangunan. Di sini masih mempertimbangkan, masih meninjau kembali, berarti belum konkret di sini. Maka opsi A ini benar sih, tetapi ini pasti bukan jawaban terbaiknya. Simpan saja. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini berarti melibatkan warganya tadi, oke. Dan mencari solusi bersama untuk penanaman pohon. Ini menyelesaikan permasalahan, tetapi ini belum menyelesaikan semua permasalahan. Di sini permasalahannya adalah penanaman pohon massal dan juga lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan atau untuk infrastruktur teman-teman. Yang C, mengalokasikan lahan yang tersedia. Jadi lahan yang tersedia tadi dialokasikan untuk penanaman pohon. Ini oke, setuju banget. Dan mengevaluasi juga alternatif lain untuk pembangunan
infrastruktur. Berarti jadi dievaluasi nih di mana nih tempatnya biar bisa untuk pembangunan di situ teman-teman ya. Jadi tempatnya itu digunakan untuk penanaman pohon, juga dievaluasi alternatif lain untuk pembangunan infrastruktur atau hunian gitu ya. Ini cocok sih menyelesaikan permasalahan ya. Yang D, membatalkan rencana penanaman pohon demi memprioritaskan pembangunan. Ini berarti mengkorbankan dari tujuannya, yaitu penanaman pohon massal. Ini kurang tepat. Mengalokasikan sebagian lahan. Sedangkan C tadi mengalokasikan lahan yang ada. Ini sebagian lahannya. Ini ya cocok sih sebenarnya, tapi kurang maksimal ya mesti. Untuk penanaman pohon sambil mencari alternatif lahan untuk pembangunan. Berarti mencari lahan yang lain, bukan di situ. Sedangkan permasalahannya adalah ya kita fokusnya di situ teman-teman, fokusnya di nanam pohon di situ, lahannya juga di situ. Maka E itu bagus, tetapi nggak sebagus B sama C. Maka ini bisa kita ambil juga teman-teman. Jawaban terbaik ada di B, di C, dan juga di E. Nah, sisanya tinggal teman-teman tentukan mana yang paling menyelesaikan semua permasalahan. Jelas dong Kak, yang C. Dia mengalokasikan lahan yang ada untuk penanaman pohon dan juga evaluasi ya di mana nih kira-kira untuk pembangunan infrastruktur atau huniannya teman-teman ya. Maka ini poinnya teman-teman bisa cek yuk, poinnya bisa dicek yuk. Nah, C, B, E adalah poin terbaik. Untuk A dengan D itu poinnya 2 dengan 1. Maka jawabannya yang C. Oke, jangan lupa berdoa sebelum ujian dan juga ya sebelum belajar juga teman-teman ya, semoga berkah ya. Oke, di Alfaiz 1 soalnya selalu C teman-teman, diawali kita yel dulu karena C itu cinta. Makasih teman-teman yang sudah dukung kita, sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah buat kita semuanya, berkah buat kami dan berkah buat kalian semuanya. Makasih atas dukungan kalian. Semoga channel ini bisa terus berkembang, membantu teman-teman pejuang ASN tahun 2024. Amin. Makasih semuanya. Lanjut. Rizky, pegawai kantor pelayanan publik, harus menyampaikan kebijakan yang kurang menguntungkan masyarakat dan tidak transparan. Apa sikap Rizky yang sebaiknya diambil? Ini model soal profesionalisme. A, menolak melaksanakan tugas tersebut sebagai bentuk protes. B, memberikan informasi yang jujur dan transparan. C, menjalankan tugas dan dengan memberikan informasi sesuai dengan kebijakan. D, membuat laporan kepada lembaga pengawas atau ombudsman ya terkait pelanggaran. Atau E, melakukan advokasi kepada atasan untuk mengubah kebijakan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh komen. Menurut aku ini cukup hot soalnya ya, tetap tantangannya juga luar biasa yang dihadapi oleh seorang Rizky sebagai pegawai kantor pelayanan publik. Boleh komen teman-teman, silakan yuk. Sudah kita bahas. Di sini berarti kata kuncinya sebagai apa? Yaitu sebagai pegawai pelayanan publik, yaitu si Rizky tadi. Harus menyampaikan apa? Kebijakan yang kurang menguntungkan di masyarakat dan tidak transparan. Maka ya harus apa yang harus dilakukan oleh seorang Rizky sebagai orang yang profesional? Berarti dia mau gak mau harus menyampaikan walaupun kebijakan itu memang kurang menguntungkan dan itu tidak transparan, maka harus disampaikan. Nah, A, menolak melaksanakan tugas tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang tidak sesuai. Berarti ini tidak profesionalisme. Maka A, tidak. Memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada masyarakat termasuk menjelaskan kebijakan yang tidak menguntungkan. Walaupun ini pahit tetapi ini profesionalisme kita, ya kita harus menyampaikan, maka kita sampaikan karena itu tugas kita. Maka B ini jelas oke. Menjalankan tugas dengan memberikan informasi sesuai dengan kebijakan yang ada tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, ini kurang tepat ya teman-teman ya. D, membuat laporan kepada lembaga pengawas atau ombudsman ya terkait pelanggaran prinsip transparansi, ya ini oke sih, tapi ini bukan solusi terbaik. Ini oke, masih tetap yang B ya. Melakukan advokasi kepada atasan untuk mengubah kebijakan yang kurang menguntungkan dan memastikan transparansi dalam pelayanan publik, ini oke. Tetapi karena di sini sebagai pegawai, maka yang dia bisa lakukan adalah menjalankan tugasnya. Harus menyampaikan kebijakan yang kurang menguntungkan kata soalnya. Maka dia memberikan informasi yang jujur dan juga transparan ya kepada masyarakat, termasuk menjelaskan kebijakan yang tidak menguntungkan. Jawabannya yang B. Silakan teman-teman cek poinnya. Poinnya adalah B, E, D, C, A. Kalian dapat nilai berapa? Komen di kolom komentar ya. Dan aku biasanya bahas soal-soal di TikTok atau di Reels Instagram ya. TikTok Privat Alfaiz teman-teman, nanti aku bahas soal, kemudian ada pembahasannya dan juga ada latihan soal atau seputar informasi seputar CPNS juga ya. Cek di TikTok Privat Alfaiz atau di Instagram Privat Alfaiz teman-teman ya. Semangat buat semuanya. Lanjut. Sebagai guru, Anda diminta merancang pelajaran yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman budaya di kelas. Pendekatan apa yang akan Anda pilih nih teman-teman nih? Sosial budaya. A, memilih materi yang mencangkup berbagai budaya dan mendorong dialog antar siswa.
B. Meminta siswa untuk berbagi pengalaman budaya mereka dalam diskusi kelas. C. Menggunakan materi yang umum dan netral agar semua siswa merasa nyaman. D. Menekankan pada budaya yang lebih dominan di sekolah untuk memudahkan pemahaman. E. Mempresentasikan budaya yang berbeda setiap minggu untuk memperluas wawasan siswa. Boleh komen teman-teman, silakan. Analisis, semoga teman-teman langsung dapat jawabannya ya. Siapa kita, wewenangnya apa, langsung teman-teman analisis ya. Kalau sudah, kita bahas. Nah, posisinya sebagai apa? Yaitu sebagai seorang guru yang diminta untuk merancang pembelajaran yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman di kelas. Berarti kan harus saling toleransi ya gitu ya. Tidak boleh menjelek-jelekan dan sebagainya teman-teman ya. Pendekatan apa yang akan Anda pilih? A. Memilih materi. Ya, kita bisa melakukan apa? Memilih materi yang mencakup berbagai budaya. Ya, dan mendorong dialog antar siswa. Ini berarti mendukung ya. Merancang pelajaran yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman. A, ini jelas mendukung teman-teman. Meminta siswa untuk berbagi pengalaman budaya mereka dalam diskusi kelas, ini juga oke. Tetapi A, itu yang bisa kita lakukan, yaitu mencakup berbagai budaya untuk menghargai keberagaman budaya dan mendorong dialog antar siswa. Ini A itu lebih oke ya. C. Menggunakan materi umum dan netral agar semua siswa merasa nyaman. Oke, tetapi sepertinya A sama B masih oke teman-teman. Menekankan pada budaya yang lebih dominan, ini berarti mayoritas ya, ini berarti kurang sih. Yang E. Mempresentasikan budaya yang berbeda setiap minggu untuk memperluas wawasan siswa, ini oke juga. Tapi pendekatan yang bisa kita ambil yang paling komprehensif menyeluruh semuanya, yaitu memilih materi yang mencakup berbagai budaya tadi untuk menghargai keberagaman dan mendorong dialog antar siswanya. Maka poinnya teman-teman A, E, B. Jawabannya yang A. Oke teman-teman, semangat buat kalian semuanya. Di Alfaiz, aku selalu mengusahakan untuk membuat konten-konten yang berkualitas dan soalnya relevan dengan tes asli teman-teman. Semangat buat semuanya. Lanjut. Setiap video kelas online, kelas gratis, semuanya aku bacakan pengalaman peserta. Tujuannya biar teman-teman makin semangat, makin percaya diri. Ya, bahwa soal-soal yang kita pelajari itu sudah relevan, sudah sesuai ya. Dari Kak Arhaza ya. Assalamualaikum Kak Faiz, baru sempat mau kabarin Kak Faiz skor SKD saya 412. Saya peserta BKN dari Jakarta, saya belajar hanya lewat YouTube Alfaiz dan Hacaya, hanya modal tonton dari pagi sampai malam. Aku mau terima kasih banyak, soal TIU-nya plek ketiplek banget sama channel YouTube Kak Faiz. Lalu untuk TKP dan TWK-nya juga hots banget. Rekap hasil, wah luar biasa ya. TIU-nya wah sayang sekali, tapi TIU-nya kecil Kak, TIU-nya 80 Kak. Tapi ini TWK-nya gokil ya, ini gede banget sih TWK-nya. Kembali apa enggak nih, mungkin TWK-nya 80. Biasanya orang-orang itu TWK-nya yang malah yang kecil ya. Tapi ini kok TWK 126. Ini kayaknya wah ini kurang tepat sih kalau TWK 126 sih Kak. Mungkin bukan 126 sih seharusnya ini. Mungkin kalau 125 Kak adanya Kak ya. Atau mungkin 135 Kak. Mungkin ada yang tipu nih Kak ya. Kurang tepat sih Kak. Doain aku ya Kak Faiz, semoga bisa lanjut ke tahap SKB. Terima kasih segala ilmu yang Kakak share di YouTube. Soalnya sangat berguna juga buat aku. Semoga semakin berkembang dan sukses selalu buat Alfaiz. Ya Kak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama, semoga berkah buat Kak Arhaza 12. Kemudian ada Kak Jesti. Kak Jesti, thank you Alfaiz, berkat tryout dan YouTube Alfaiz aku bisa dapat 435 di SKD kemarin. Intinya kalau selalu pantengin YouTube dan ikut tryout Alfaiz, insya Allah mudah pas kerjaan SKD. Masya Allah ya. Lanjut lagi teman-teman. Ada Kak Cecilia ya, Cecilia. Assalamualaikum Kak, alhamdulillah Kak saya ranking 1 di sisi saya. Terima kasih ke atas kumpulan tryout, sangat membantu nilai SKD saya meningkat nilai. Nah ini nih bener nih ya, rata-rata TWK siswa itu dapat 80-an teman-teman, 80-85. Makanya target tahun ini kami berupaya merombak semua habis ya. Tryout Alfaiz itu dari TO 1 sampai TO ke-11 itu udah rombak habis. Maka kalau kalian waktu itu sebelum SKD kedinasan belajar di Alfaiz, sekarang belajar lagi, itu udah rombak habis, terutama di TWK dan juga TKP-nya teman-teman ya. Jadi TKP yang modelnya panjang sekarang kita udah sesuaikan dengan model pendek. TWK-nya bener-bener super hot yang kita sesuaikan untuk membantu kalian. Kalau TIU-nya sudah sangat relevan ya teman-teman ya. Mantap ya. Oke, semangat buat teman-teman. TIU-nya 135, TKP-nya 193. Harapanku bisa di atas 200 ya untuk TKP-nya ya. Kemudian ada juga dari kakaknya, permisi Kak, alhamdulillah Kak saya sudah tes SKD tadi, alhamdulillah dapat skor 419. Nomor 8 di sesi saya, TIU 9 kotak keluar Kak, sama pasal 28 keluar. Ya, sama sosial budaya. Kalau misal di post, tolong disembunyikan namanya Kak. Ya, sama-sama Kak, terima kasih ya. Semoga berkah buat semuanya. Teman-teman segera klaim ya, karena kelas online-nya sudah mulai untuk kelas gratis buku.
Ini bukunya terbaru, cetakan ke-9, dapat kelas online, rekaman kelas online yang kita integrasikan di website dan juga YouTube. Belajarnya teman-teman, web Al-Faiz dan juga YouTube Al-Faiz. Kemudian teman-teman dapat note-nya juga, dan juga teman-teman bakal dapat satu lagi, yaitu rekaman kelas, join grup belajar juga. Pokoknya semangat buat teman-teman semuanya, semoga berkah. Ternyata Al-Faiz semuanya ada di website privatalfaiz.id, dan bukunya harus di toko original ya, biar dapat klaim bonusnya. Semangat buat teman-teman, semoga makin siap ya tesnya ya, amin. Lanjut. Anda ingin berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk membantu korban radikalisme. Panitia mencari bantuan untuk merencanakan, mengatur, dan mempromosikan acara. Langkah apa yang Anda ambil? A. Menawarkan bantuan untuk memastikan acara sukses. B. Menyumbang dana yang cukup besar untuk mendukung acara. C. Memanfaatkan keterampilan dan koneksi Anda. D. Mengambil peran utama dalam panitia. Atau E. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan acara tanpa mengambil peran utama. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen? Silakan, nanti kita cek benar berapa, salah berapa. Boleh? Silakan teman-teman. Kalau sudah, kita bahas. Oke, di sini apa? Kata kuncinya adalah Anda ingin berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk membantu korban radikalisme. Panitia mencari bantuan untuk merencanakan, mengatur, dan mempromosikan acara. Langkah apa yang Anda ambil? Gitu? Menawarkan bantuan untuk memastikan acara sukses, namun tetap menjaga keseimbangan antara tugas lain. Ya ini oke, tapi mungkin belum maksimal gitu lah ya. B. Menyumbangkan dana yang cukup besar untuk mendukung acara sambil tetap fokus pada pekerjaan utama. Ini A sama B ya kurang lebih sama intinya. Memanfaatkan keterampilan dan koneksi Anda untuk memaksimalkan promosi acara. Oke juga. Mengambil peran utama dalam panitia, memastikan semua aspek berjalan lancar. Ini jelas, ini paling maksimal sih. Ini berkontribusi sangat totalitas sih, mantep sih. Ini jelas poinnya lebih tinggi teman-teman ya. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan acara tanpa mengambil peran. Ini tanpa mengambil peran ini berarti kurang maksimal. Jawabannya ada di A, B, C, D sih. Ini kalau dari versi aku teman-teman ya. Tapi paling kuat ada di D. Itu jawabannya pasti di poin 5 teman-teman ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya ternyata E poinnya 1, D, C, A, B itu poin tertingginya teman-teman ya. Jawabannya yang E. Semangat buat teman-teman semuanya, semoga makin semangat ya belajar di Al-Faiz ya. Jangan lupa aktifin loncengnya, kalau sudah subscribe aktifin lonceng biar teman-teman gak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Semangat ya. Lanjut. Anda adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan. Tim Anda sedang mengerjakan kampanye besar yang melibatkan banyak kolaborasi dengan rekan kerja dari berbagai departemen. Beberapa rekan kerja saling mengirimkan pembaruan atau permintaan mendesak di luar jam kerja. Sikap Anda adalah, ini model soal TIK, di mana TIK itu mayoritas banyak muncul di soal SKD teman-teman ya. Membatasi komunikasi hanya pada jam kerja resmi. B. Mengingatkan rekan kerja secara pribadi untuk mengatur komunikasi. C. Tetap merespon pesan di luar jam kerja. D. Mendorong komunikasi di luar jam kerja. Atau E. Mengadakan rapat tim untuk menyepakati pola komunikasi. Kira-kira jawabannya apa? Boleh? Boleh teman-teman, boleh komen yuk. Kira-kira kalau dulu TIK tuh cari yang paling ingin belajar, cari yang pinter teknologi informasi ya. Tetapi sekarang opsinya itu hot semuanya, terlihat semua opsinya itu positif dan berhak untuk kita jawab. Tetapi hanya satu pilihan yang paling benar ya. Oke. Silakan teman-teman kalau sudah kita bahas. Nah, di sini bisa kita ambil bahwa Anda sebagai seorang manajer pemasaran, tim Anda sedang mengerjakan kampanye besar yang melibatkan banyak kolaborasi dengan rekan kerja dari berbagai departemen. Konsekuensinya, beberapa rekan kerja sering mengirimkan pembaruan atau permintaan mendesak di luar jam kerjanya. Sikap Anda seperti apa? A. Membatasi komunikasi hanya pada jam kerja? Oke juga, tetapi ini, waduh ini tidak nyelesain permasalahan nih. Mengingatkan rekan kerja secara pribadi untuk mengatur komunikasi agar tetap dalam jam kerja yang telah disepakati. Menurut aku ini cocok. Tetap merespon pesan di luar jam kerja untuk memastikan kampanye berjalan dengan lancar. Ini oke sih, tapi bukan jawaban terbaik, tetap B yang paling oke. Ya, mendorong komunikasi di luar jam kerja agar semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Ini kurang tepat sih menilai ya. Mengadakan rapat tim untuk menyepakati pola komunikasi yang efektif di tengah kesibukan kampanye. Menurut aku ini adalah jawaban yang paling relevan menyelesaikan semua permasalahan yang ada teman-teman. Maka jawabannya yang E. Lanjut. Di hari ini salah satu tetangga Anda yang berbeda agama dengan Anda mengalami musibah kebakaran. Hal ini membuat isi rumahnya ludes terbakar dan membuat tetangga Anda kehilangan tempat tinggal. Sebagai seorang tetangga, sikap apa yang Anda akan lakukan nih teman-teman? Boleh komen, kasih tahu penjelasan secara detail biar teman-teman makin mantap ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah pakai buku Al-Faiz ya. Semoga berkah selalu yang gabung kelasnya. Ini klaim bonus kelasnya juga. Terima kasih semuanya, nanti kita ketemu di kelas. Makasih semuanya, sampai jumpa. Link pembelian buku ada di kolom deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.